Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi perkuliahan yang berjudul Kelahiran, Kehidupan, dan Kematian Manusia dalam Perspektif Islam. Kelahiran, kehidupan, dan kematian ini sebenarnya merupakan terminologi yang berkesinambungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kelahiran, kehidupan, dan kematian manusia ini pada hakikatnya merupakan bagian garis rangkai kehidupan, bukan semata-mata persoalan biologis. Karena kalau dalam terminologi non-Islam, kelahiran, kehidupan, dan kematian manusia ini sering dianggap semata-mata hanya persoalan biologis. Ada ungkapan yang menyebutkan ada seni untuk lahir, ada seni untuk hidup, bahkan juga ada seni untuk mati. Kehidupan manusia adalah misteri yang harus dijalani, bukan masalah yang harus dipecahkan. Prinsip kelahiran bayi adalah merupakan proses perpindahan bayi dari uterus yang aman ke dunia luar yang penuh ancaman. Nah, kita akan membahas kelahiran manusia ini dalam terminologi yang diperluas. Ada beberapa kali proses kelahiran. Kita di sini bisa menginventarisir dimulai dari proses spermatogenesis yang terjadi pada proses ejakulasio dan proses oogenesis yang terjadi pada proses ovulasio. Kemudian berlanjut menjadi konsepsio atau pembuahan sel ovum oleh spermatozoon. Setelah itu terjadi partus, melahirkan bayi, kemudian lahir ke dunia, dan akhirnya manusia mengalami kematian. Dan dalam terminologi Islam, manusia kemudian dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat yang disebut dengan yaumul hisab. Mari kita bahas satu persatu proses kelahiran manusia ini. Proses kelahiran manusia diawali dari proses spermatogenesis. Ini berasal dari bahasa Latin. Genesis artinya pembentukan, jadi spermatogenesis artinya adalah pembentukan spermatozoon. Dalam proses spermatogenesis ini terjadi proses melahirkan, ini kita beri tanda kutip, terjadi proses melahirkan spermatozoon yang haploid, yang 1N kromosom, jadi belum sempurna kromosomnya. Pada waktu ejakulasi, pada saat terjadi pengeluaran sperma, maka dalam keadaan normal 60-100 juta spermatozoon akan dilahirkan. Karena dalam keadaan normal ada 20 juta spermatozoon per mililiter sperma. Jadi kalau sperma yang normal berjumlah 3-5 mililiter, maka jumlah spermatozoon yang normal adalah 60-100 juta spermatozoon per kali ejakulasi. Setelah terjadi ejakulasi ini, maka spermatozoon akan berpindah dari tempatnya di dalam testis menuju keluar tubuh. Nah, setelah terjadi ejakulasi ini akan terjadi upaya mempertahankan hidup dan selektivitas. Upaya mempertahankan hidup ini terjadi misalnya kalau ejakulasinya dikeluarkan dalam bentuk onani, maka
60 sampai 100 juta spermatozoa ini akan mati semua. Tetapi kalau ejakulasi ini terjadi pada saat hubungan intim, maka ada upaya untuk mempertahankan hidup. Nah, ini adalah organ testis yang merupakan organ pembentuk spermatozoon. Di dalam testis ini terdapat suatu saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus convolutus. Di tubulus seminiferus convolutus inilah terjadi proses spermatogenesis. Ini kalau kita potong melintang, maka gambarnya akan tampak seperti ini. Ini satu buah tubulus seminiferus convolutus. Di sini ada beberapa lapisan sel yang terjadi pada saat proses spermatogenesis, dimulai dari sel yang sangat primitif yang disebut dengan spermatogonium, yang nanti akan berlanjut menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoon yang matang. Kemudian tahap berikutnya adalah oogenesis. Sesuai namanya, berarti ini adalah suatu proses pembentukan sel ovum atau sel telur. Pada proses oogenesis ini juga terjadi proses kelahiran sel ovum. Sel ovum dilahirkan dari ovarium pada waktu ovulasio. Jadi ini adalah gambar dari ovarium. Nah, pada ovarium ini nanti di bagian permukaannya di sini, bagian korteks di sini akan terjadi pematangan sel ovum melalui proses oogenesis, dan pada waktunya akan dikeluarkan sel ovum yang matang tadi dalam bentuk follicle di graph, dikeluarkan dari ovarium. Proses pengeluaran ini disebut dengan ovulasio. Kalau kita melihat dari proses oogenesis ini, ternyata memerlukan waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena ternyata sel ovum yang matang ini, untuk bisa menjadi sel ovum yang matang, prosesnya sangat panjang. Dimulai pada saat seorang wanita masih berada di dalam kandungan ibunya. Di dalam kandungan ibunya itu, sel ovariumnya sudah mengandung sel ovum yang masih primitif dan disebut dengan ogonium. Begitu nanti bayinya lahir, bayi perempuan lahir tadi, maka jumlah oosit primer ini adalah bentuk perkembangan dari ogonium menjadi oosit primer. Nah, ternyata jumlahnya begitu bayi itu sudah dilahirkan, jumlahnya sudah berkurang menjadi hanya sekitar 2 juta oosit primer. Demikian juga nanti pada saat anak-anak juga tambah berkurang, sehingga hanya ada 30 sampai 40 ribu oosit primer. Jumlah oosit primer yang bisa menjadi oosit sekunder hanya berjumlah 400. Dan yang 400 ini kemudian dihemat supaya bisa mengeluarkan sel ovum setiap bulan, setiap siklus menstruasi. Nah, dikeluarkan satu sel ovum pada waktu ovulasio. Biasanya siklus menstruasi itu terjadi sekitar 28 hari. Jadi setiap 28 hari baru dikeluarkan satu sel ovum pada saat ovulasi. Ini menggambarkan bahwa mulai tadi fetus di dalam kandungan sudah mengandung ogonium, kemudian jumlahnya akan terus berkurang. Artinya ini mengalami selektivitas. Nah, begitu nanti terjadi ovulasi, maka terjadi upaya untuk mempertahankan hidup.
Jadi ini adalah gambar dari alat dalam panggul yang disebut dengan viscera pelvis, menggambarkan di sini adalah ovarium kanan, di sini nanti tidak tampak ada ovarium kiri. Nah, setelah terjadi ovulasi di sini, maka sel ovum tadi akan keluar dari ovarium. Begitu sel ovum ini keluar dari ovarium, maka dia harus bisa berupaya untuk mempertahankan hidupnya. Dengan cara sel ovum ini akan bergerak menuju ke suatu saluran yang disebut dengan tuba uterina, baik tuba uterina pada sisi yang sama maupun pada tuba uterina sisi yang lain. Sel ovum harus masuk ke sana supaya nanti bisa mempertahankan hidup dengan cara nanti dibuahi oleh sel spermatozoon. Jadi terjadi upaya mempertahankan hidup dan selektivitas. Kemudian berikutnya, jika sel ovum ini dibuahi oleh spermatozoon, maka akan terbentuk satu organisme baru yang bersifat diploid 2N yang disebut dengan zigota. Nah, dalam pandangan embriologi, kelahiran manusia yang sebenarnya itu terjadi pada saat pembentukan zigota. Karena begitu terbentuk zigota, maka ciri-ciri sebagai organisme baru sudah terpenuhi. Misalnya tadi kromosomnya berjumlah 2N, diploid, suatu jumlah yang sama dengan sel orang dewasa. Kemudian sel ini memiliki kemampuan untuk membelah. Dia akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Jenis kelaminnya sudah bisa ditentukan. Apakah wanita jika kromosomnya dalam bentuk XX, atau laki-laki jika kromosomnya berbentuk XY. Kemudian dia merupakan organisme tersendiri yang berbeda dengan gen ayah dan ibunya. Dia bisa bernafas, dia bisa mengambil makanan, sehingga ciri-ciri sebagai makhluk hidup sudah terpenuhi pada waktu terbentuk zigota. Sehingga menurut embriologi, zigota sudah memenuhi unsur sebagai makhluk hidup yang baru. Nah, setelah terbentuk konsepsio ini atau sering disebut dengan fertilisasi, maka hasil dari konsepsi ini harus berjuang untuk mempertahankan hidup di dalam rahim, di dalam uterus. Ini kita lihat di sini. Jadi ini adalah sel ovum yang matang tadi, yang dikeluarkan pada saat ovulasi. Nah, sel ovum ini harus bisa berupaya untuk mempertahankan hidup begitu keluar dari ovarium. Caranya bagaimana? Kita sudah sebutkan tadi, dia harus masuk ke dalam tuba uterina untuk bisa dibuahi. Nah, jika pada saat ovulasi ini tadi tidak terjadi pembuahan spermatozoon, misalnya dia belum kawin, maka sel ovum ini akan mati dan dikeluarkan dalam bentuk darah haid, darah menstruasi. Jika dibuahi, maka sel ovumnya akan bisa mempertahankan hidup. Kita lihat di sini bahwa sel ovum ini dilindungi oleh suatu lapisan yang disebut dengan corona radiata. Sel spermatozoon yang berjumlah ratusan juta tadi akan berupaya untuk mempertahankan hidup. Bagaimana caranya? Dia harus bisa membuahi sel ovum, harus bisa membuahi sel ovum. Kalau tidak bisa membuahi, maka selnya akan mati. Kita lihat di sini bahwa ratusan juta spermatozoon itu akan saling bekerja sama untuk bisa menembus lapisan corona radiata. Ini kita bisa melihat dari gambar mikroskop elektron. Ini adalah corona radiata yang berupaya ditembus oleh spermatozoon yang ratusan juta tadi saling bekerja sama untuk menembus corona radiata ini. Begitu kemudian satu spermatozoon berhasil membuahi satu sel ovum,
maka proses ini akan berhenti. Sel ini akan membentuk suatu lapisan. Jadi sel ovum yang sudah dibuahi oleh satu spermatozoon ini akan membentuk suatu lapisan pelindung, sehingga sudah tidak mampu lagi dibuahi oleh sel spermatozoon yang lain. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana selektivitas yang sangat ketat di sini. Ratusan juta spermatozoon yang berupaya untuk membuahi sel ovum, ternyata hanya satu yang bisa mempertahankan hidup dengan cara membuahi sel ovum. Sedangkan sisa yang lainnya ini akan menjadi mati. Nah, begitu sudah terbentuk zigot, maka sel ini akan membelah menjadi kelipatan dua. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. 16 inilah yang disebut dengan bentuk morula. Kemudian bentuk morula di tengah-tengahnya nanti terbentuk suatu rongga yang disebut dengan cavitas blastokista, ya. Sehingga dengan sudah terbentuk rongga ini, morula berubah menjadi blastokis atau blastula. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Kita mengulang kembali. Jadi spermatozoon yang sudah keluar dari sperma nanti akan masuk ke sini. Jadi ada 5 ml sperma yang masuk di sini di vagina. Kemudian dalam upaya mempertahankan hidup, maka ratusan juta spermatozoon ini akan berupaya untuk mempertahankan hidup dengan bergerak di dalam rongga rahim dan akhirnya menuju ke dalam tuba uterina di sini. Di dalam tuba uterina ini kalau beruntung nanti di sini ada terjadi ovulasi. Ovulasi sel ovum juga berupaya untuk mempertahankan hidup dengan cara masuk ke dalam tuba uterina. Sehingga upaya mempertahankan hidup ini tadi ada kerjasama antara sel ovum dengan sel spermatozoon untuk bisa membuahi dan dibuahi. Kita lihat sini, 6 jam setelah hubungan intim biasanya akan terjadi pembuahan di sini. Sekali lagi selektivitas di sini sangat tinggi. Dari 100 juta spermatozoon hanya satu yang berhasil mempertahankan hidup. Kemudian terbentuk zigota, zigota membelah menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 menjadi 16 sel. 16 ini yang disebut dengan morula. Ini terjadi pada hari ke-5. Kemudian morula berubah menjadi blastula dan masuk ke dalam fundus uteri. Di sini masuk ke dalam kavitas uteri di bagian fundus atau bagian dasar. Nah, blastula inilah yang bisa menempel ke dalam endometrium atau selaput lendir dari rahim. Ini terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Begitu sudah sampai menempel di sini, maka blastula atau blastokis ini harus bisa berupaya untuk mempertahankan hidupnya di dalam kandungan selama 9 bulan. Kita ketahui bahwa separuh kromosom dari blastokis ini adalah berasal dari ayah. N kromosom separuhnya 50% berasal dari ayah. Dengan demikian, separuh dari kromosom blastula itu merupakan benda asing bagi ibunya. Bagaimana dia supaya tidak dianggap sebagai benda asing? Maka fetus ini berupaya untuk tidak dikenali oleh sistem imun ibu sebagai benda asing selama berada di dalam kandungan. Ini salah satu upaya untuk mempertahankan hidup. Jadi janin ikut berkontribusi aktif untuk mempertahankan hidupnya agar tidak dikenal sebagai benda asing oleh sistem kekebalan ibu. Kalau tidak, kalau dianggap sebagai benda asing, ini pasti akan dihancurkan oleh sistem kekebalan ibu dan akhirnya tidak terjadi proses kehamilan. Ini berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Kemudian tahap berikutnya adalah partus, melahirkan bayi, kelahiran bayi. Perlu diketahui bahwa dalam kelahiran bayi ini, di samping ibunya yang berperan aktif untuk melahirkan bayi, ternyata bayi juga ikut berperan aktif dalam proses kelahiran.
Ini bisa kita lihat dari gambar di sini. Ini adalah proses kelahiran seorang bayi. Bayi ikut berperan aktif dalam proses kelahiran. Buktinya apa? Buktinya antara lain pada saat penentuan kapan kelahiran. Jadi kalau dalam melahirkan secara normal, bayi ini ikut berkontribusi untuk menentukan kapan dia mau dilahirkan. Kontribusinya di mana? Dalam bentuk plasenta di sini. Jadi plasenta ini nanti akan mengalami perubahan struktur yang akan menentukan kapan dia mau dilahirkan. Jadi seorang bayi ikut berperan aktif dalam penentuan kapan kelahirannya pada saat kelahiran yang bersifat normal. Kemudian bayi juga ikut berperan aktif dalam kelahiran dalam bentuk putaran paksi dalam. Jadi pada saat berada di dalam panggul di sini, kepala bayi akan melakukan putaran paksi dalam. Ini yang akan menentukan bayi itu bisa normal dilahirkan atau tidak. Kemudian pada saat sudah berada di luar sini, kepala bayi kemudian juga akan melakukan putaran paksi yang disebut dengan putaran paksi luar. Ini juga berperan dalam proses kelahiran yang normal. Kemudian selama dia di dalam melewati jalan lahir di sini, tulang-tulang kepala yang di situ terdapat hubungan tulang yang disebut dengan sutura, itu akan menyesuaikan dengan besar rongga panggul. Kalau rongga panggulnya sempit, maka tulangnya akan merapat melalui sutura tadi, sehingga kemudian kepala bisa melewati jalan lahir. Kemudian bayi juga berperan aktif untuk menimbulkan kontraksi his ibu. Jadi dengan adanya kepala yang masuk ke dalam panggul ini akan merangsang kontraksi uterus ibu yang disebut dengan kontraksi his di sini. Kemudian bayi juga ikut berperan dalam pembentukan hormon. Jadi selama proses kehamilan, bayi misalnya akan mengeluarkan hormon relaksin. Hormon relaksin ini akan membantu nanti proses kelahiran dengan mengendorkan jaringan ikat yang membentuk persendian di sendi panggul. Atau barangkali juga berperan dalam pembentukan hormon-hormon yang lain, misalnya kortisol dan lain-lain. Dengan demikian, bayi ikut berperan aktif dalam proses kelahiran. Kemudian setelah lahir ke dunia, maka manusia kemudian hidup di dunia, dan selanjutnya manusia pasti akan menemui kematian. Dalam ajaran Islam, kematian ini pada hakikatnya adalah proses melahirkan ruh ke alam barzah. Jadi dalam konsep terminologi Islam, dalam ajaran Islam, kematian ini hanya merupakan kematian jasmani, fisik, sedangkan rohaninya tidak mati. Dia akan memasuki fase selanjutnya, masuk ke alam kubur. Kemudian setelah transit di alam kubur, maka manusia kemudian dibangkitkan ke padang mahsyar yang disebut dengan yaumul hisab. Manusia akan dibangkitkan ke sana. Ini adalah proses melahirkan ruh dari alam kubur ke padang mahsyar. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, maka nanti manusia ada yang masuk ke surga dan ada yang masuk ke neraka. Nah, bagi orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka akan dimasukkan ke neraka. Nah, setelah periode waktu tertentu, kemudian penghuni neraka muslim tadi, mukmin tadi yang sudah masuk neraka, nanti juga akan dilahirkan kembali, dikeluarkan dari neraka untuk akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, itu panjang lebar kita ceritakan adalah kita ingin mereview kembali tentang konsep kelahiran, kehidupan, dan kematian manusia. Jika dilihat, proses penciptaan manusia ini perlu waktu yang sangat panjang. Dimulai tadi pada saat spermatogenesis dan oogenesis. Jadi perlu waktu yang sangat panjang. Bahkan kalau kita melihat dari ajaran Islam bahwa manusia itu
merupakan satu kesatuan dari unsur jasmani, rohani, dan sosial, maka kalau kita melihat dari proses rohaninya, maka sebenarnya penciptaan manusia itu perlu waktu yang sangat panjang, bahkan bisa kita sebutkan tidak terhingga. Karena roh manusia bersifat azali, tidak ada permulaan. Jadi sebelum terjadi kehamilan di dalam kandungan, roh manusia itu sudah ada dan tidak ada permulaannya. Artinya penciptaan manusia memerlukan waktu yang sangat panjang, bahkan bisa kita sebutkan sebagai tak terhingga waktunya. Kemudian bersifat kompleks. Kemudian melalui perjuangan hidup yang berat, mulai dari spermatogenesis, oogenesis, konsepsio, implantasi, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam kandungan sampai kemudian lahir di dunia. Ini merupakan suatu perjuangan hidup yang berat. Hikmah yang kita ambil adalah kita sebenarnya merupakan orang yang terpilih, orang yang terseleksi untuk dapat menerima rahmat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk bersyukur, berterima kasih yang banyak kepada Allah yang telah memilih kita untuk dapat hidup di dalam dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adik-adik bisa membaca lebih lanjut daftar pustaka yang kita cantumkan di sini untuk lebih memperdalam materi yang kita sampaikan. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.